putusannya sangat jauh di bawah tuntutan. Ya, jadi kalau berangkat dari apa yang disampaikan dari Humas Kejagung, ya, saya pikir itu merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Dan kalau kemudian dilihat dari tuntutan dan dibandingkan dengan putusan, ya secara pengalaman kami memang itu wajib dilakukan upaya banding, ya. Karena apa yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam tuntutannya dan berdasarkan jumlah tuntutan yang disampaikan itu ya harus mereka pertahankan. Nah, kalau kemudian dalam putusan tersebut dilihat ranking itu terlalu jauh nih, otomatis kan secara institusi jaksa itu kan harus kemudian melihat dan mempertahankan soal penerapan hukumnya melalui upaya banding. Seperti itu ya. Mail juga yang sebelumnya katanya nggak mau banding, tapi akhirnya banding juga kemarin, Bang Biring. Menurut Bang Biring keputusan Mail seperti apa? Bagus ya, bagus. Jadi artinya terdakwa Ismail Marzuki telah menggunakan hak hukumnya untuk melakukan upaya banding, ya. Jadi kemarin mungkin masih mungkin mendengarkan satu sisi masukan-masukan, kemudian yang dianggap itu tidak akan bisa memperingan, kemudian tidak ada mungkin harapan gitu ya. Tapi kalau kemudian sekarang dia melakukan upaya banding juga mungkin ada masukan-masukan yang lain gitu ya. Tetapi pada prinsipnya kami tetap kepada hukum normatif ya, bahwa upaya banding itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa membuktikan majelis hakim dalam tingkat pertama dia salah melakukan penerapan hukum. Nah, kalau kita nggak bisa buktikan, ya sudahlah, itu kan sia-sia. Seperti itu. Kalau JPU mengajukan banding, kita mengajukan banding, proses itu kan seperti apa, Bang Biring? Pertama, mereka ini kan sama-sama melakukan pendaftaran akta banding ya. Kemudian lanjutannya adalah memasukkan memori banding. Lalu lanjutannya sama-sama akan melakukan kontra memori gitu. Nah, jadi memori masing-masing memori banding mereka ini didaftarin dulu, lalu kontra memorinya juga akan dimasukin. Nah, artinya di situ terjadi jawab menjawab. Ya, secara formil ini akan kemudian diperiksa dan diadili, didalami dan diputuskan oleh hakim pengadilan tinggi. Tapi tidak seperti bagaimana di tingkat pertama, ya ini bersifat tertutup seperti itu. Tingkat banding ini kan majelis hakim yang memeriksa, ya, tetapi lebih konsentrasi terhadap penerapan hukum judi fakti apakah benar atau salah, itu aja. Jadi tidak melihat lagi tentang misalkan fakta-fakta persidangan yang lebih misalkan tentang tidak membuktikan dua alat bukti, tidak melihat ke situ lagi. Kenapa? Majelis hakim tingkat pertama ini kan nggak ceroboh ya, nggak seceroboh itulah gitu. Karena apa? 184 KUHP menjadi dasar utama bagi mereka, ya. Minimal dua alat bukti itu sudah disajikan, dituangkan dalam putusan yang kemarin. Artinya ketika misalkan sekarang dalam upaya banding, maka majelis hakim tingkat banding itu hanya memeriksa soal penerapannya, tidak lagi memeriksa soal tidak alat bukti sah itu tidak terbukti tidak dan sebagainya. Bukan begitu, ya. Jadi kalau para terdakwa ini merasa bahwa ini ada salahnya penerapan hukum khususnya formil, ya bagus, silakan seperti itu. Kalau sudah masuk tahap banding ini, pihak Dr. Reza masih dilibatkan atau seperti apa sih, Bang Biring? Enggak, ya. Jadi sebagai jaksa adalah pengacara negara dan merupakan domain litis dalam hal ini, saksi korban pelapor dalam hal ini klien kami Dr. Reza Gladys telah menyerahkan sepenuhnya ya apa yang menjadi laporan klien kami pada saat Desember 2024, mulai pembacaan dakwaan, kemudian membantah nota eksepsi, kemudian penuntutan, terus upaya banding dan kasasi. Itu merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Bang Biring, gugatan balik itu begini, dalam sekarang kan kedudukannya adalah klien kami sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Nah, sebenarnya untuk mempersingkat waktu saja ya, artinya kami kan sebenarnya dari awal ingin melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani setelah adanya putusan pidana. Tetapi karena adanya ya gugatan terdahulu
yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sebelum ada putusan, maka kami di situ akan melakukan gugatan balik yang namanya rekovensi. Jadi nanti akan kita sampaikan di dalam beserta jawaban pada saat jawab menjawab dalam setelah selesainya proses mediasi seperti itu. Oke. Apa alasan mungkin Dr. Reza Gladys mau mengambil langkah rekonvensi ini, Bang Biring? Pertama, memang dia bukan melakukan perbuatan melawan hukum ya, bahwa dia melakukan perbuatan hukum sebagaimana 108 KUHP. Di dalam 108 KUHP itu tidak ada disebutkan ini adalah perbuatan melawan hukum. Nggak ada seperti itu. Setiap warga negara menyampaikan, melamporkan sedugaan tindak pidana yang merugikan dirinya. Hanya itu 108 KUHP. Dan kemudian alasan yang kedua adalah berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tingkat pertama, ditegaskan di situ dalam putusan bahwa ya terkait ini bukan merupakan perjanjian, tetapi adanya tindak pidana pemerasan, yaitu di halaman 220 ya dijelaskan bahwa Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan seperti itu. Jadi jangan pula dikatakan bahwa perbuatan tindak pidana pemerasan ini merupakan sebuah upaya perjanjian, itu kan salah ya. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa kita melakukan gugatan rekovensi. Ada pesan-pesan dari Dr. Reza Gladys pasca kemarin mediasi, mungkin hasil mediasi, Bang Biring? Karena klien kami masih di luar negeri dan kami hanya berdiskusi hanya sebatas by phone ya, kami hanya melaporkan, mereport bahwa selesai kemarin mediasi, kita akan melanjutkan mediasi berikutnya di tanggal 11 untuk kemudian kita menunggu apa yang sebenarnya menjadi usulan dari pihak penggugat. Nah, nanti setelah dari kita terima tanggal 11 apa yang jadi usulan dari pihak penggugat, kami sampaikan kepada Dr. Gladys untuk nanti kita bahas bersama di tanggal lanjutan setelah tanggal 11, dan beliau katakan dia akan menunggu apa hasil daripada proses mediasi tentang terkait usulan dari penggugat. Seperti itu, waktu saja ya. Artinya kami kan sebenarnya dari awal ingin melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani setelah adanya putusan pidana. Tetapi karena adanya ya gugatan terdahulu yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sebelum ada putusan, maka kami di situ akan melakukan gugatan balik yang namanya rekovensi. Jadi nanti akan kita sampaikan di dalam beserta jawaban pada saat jawab menjawab dalam setelah selesainya proses mediasi seperti itu. Oke. Apa alasan mungkin Dr. Reza Gladys mau mengambil langkah rekonvensi ini, Bang Biring? Pertama, memang dia bukan melakukan perbuatan melawan hukum ya, bahwa dia melakukan perbuatan hukum sebagaimana